Oh, belum selesai ya? Halo kan, yang sharing? Oh, yang share screen tuh? selesai. Oh, share screen gue. Tolong dibantu aja deh, lu aja. Apa gua? Oh, gua. Tidak latihan dulu ya. Davin. Oke, jadi gue mau di malam ini gue mau sharing tentang Exodus. Jadi gue sebenarnya sih pingin maksudnya ngebuka pengalaman baru sih, dalam artian ternyata dari ngebaca Alkitab tuh bisa jadi cerita kayak gini ya, bukan cuma sekedar lewat ya. Nah, bahkan untuk bisa ngebuat tadi soal-soal tadi tuh ya, ada beberapa bantuan referensi lain, termasuk aplikasi-aplikasi. Nah, di sini gue mau sharing pola apa yang bisa gue amatin, yang bisa gue dapat di Keluaran 14 sampai 17. Perjalanan singkat tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Oke, next selanjutnya Dik. Oke, tadi gamenya udah kita jalani ya, nanti mungkin dibantu Kak Deka. Selanjutnya, nah di sini gue munculin peta. Ini adalah peta perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pada kelihatan nggak? Nah, gue waktu baca kitab ini pun gue nyari peta ini itu sambil gue ngebayangin. Maksudnya kan kadang kita ngebaca itu kan yang susah, habis dari sini kemananya itu kan kita nggak tahu kan. Jadi mungkin kayak sekedar lewat aja. Nah, ternyata waktu gue nyari beberapa referensi, ini kan ada yang sedikit-sedikit beda ya. Gue cerita sedikit apa yang gue dapat di Keluaran 14-17. Mungkin kalau ada yang belum selesai baca. Jadi dari Keluaran 14 tuh bener-bener bangsa Israel keluar pertama kali nih dari Mesir. Nah, keluarnya mereka pertama dari Mesir itu mereka rencananya langsung lurus ke timur ke arah Sukot. Tetapi ternyata diceritain di Alkitab itu mereka sempat berbalik ke utara dan berkemah di dekat Danau Berawa. Nah, waktu gue mencoba baca dari tafsiran lain juga, ternyata waktu mereka berbalik ke utara dan berkemah di dekat Danau Berawa, itu dianggap oleh Firaun, itu mereka kesasar di padang gurun. Jadi akhirnya Firaun, itu salah satu alasan yang mendasari Firaun buat ngejar bangsa Israel. Ternyata dia belum pergi jauh nih. Oh, dia ternyata pergi keluar tapi kesasar. Dia belum pergi jauh, disamperin lagi. Rencananya mau ditarik lagi, gue dijadiin budak lagi. Dikejar lah. Nah, penyertaan Tuhan yang pertama kali itu kan dari tiang awan. Yang kalau siang hari dia jadi tiang awan, kalau malam hari dia jadi tiang api. Nah, waktu bangsa Israel melihat bangsa Mesir ngejar, mereka kan takut. Mereka bersungut-sungut yang pertama kali tuh. Kenapa kok kita di sini? Maksudnya malah kita bisa mati. Harusnya kita di Mesir aja ya, sungut-sungut gitulah. Nah, terus Tuhan maksudnya mau ngomong sama Musa ngomong sama Tuhan, terus Tuhannya jawab, ya udah, tiang awan yang biasanya di depan berpindah ke belakang di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir, dan itu menghalangi bangsa Mesir supaya bisa mendekat karena suasananya jadi sangat gelap. Nah, pada waktu malam itu petang, Musa ngangkat tongkatnya supaya membelah laut. Nah, di malam hari itu bangsa Israel mulai jalan tuh. Di tengah malam itu bangsa Israel jalan nyeberangi laut. Nah, diceritain juga tuh sempat di ayat berapa ya, di Keluaran 14 itu, kalau ternyata pada waktu pagi pada waktu menjelang pagi Tuhan mengacaukan orang Mesir. Mereka terhambat oleh Danau Berawa. Jadi roda kereta berjalan mirip dan maju dengan berat. Nah, akhirnya sampai mereka berusaha mengejar. Nah, waktu bangsa Israel ternyata sudah hampir lewat semua, Musa ngangkat tongkat menjelang pagi, air lautnya kembali nutup. Air lautnya kembali nutup meluluh lantakan orang Mesir. Nah, lanjutlah di Keluaran 15. Di Keluaran 15, setelah semua bangsa itu melihat betapa mujizatnya bisa laut terbelah, terus lautnya nutup lagi meluluh lantakan orang Mesir, mereka nyanyi memuji-muji. Musa juga nyanyi, terus Miriam, kakaknya Musa juga
ikut nyanyi, diikuti perempuan-perempuan lain dengan rebananya. Nah, kejadian ini ternyata teman-teman kalau baca lanjut lagi, sampai dengan bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, kejadian ini ternyata diingat oleh bangsa Amori, penduduk asli Kanaan, di mana mereka tahu kalau bangsa Israel ini disertai Tuhan. Nah, oke, lepas dari itu mereka lanjut lagi jalan ke timur, ke padang gurun Syur, atau kalau di bilangan 33, itu tentang kisah perjalanan bangsa Israel, bisa disebut juga padang gurun Etan, bersebelahan sih padang gurun Syur sama Etan. Nah, waktu mereka jalan ke sana, mereka lanjut jalan lagi ke arah selatan sampai di Mara. Tapi di sana mereka bersungut-sungut karena mereka menemukan air, tapi airnya pahit, nggak bisa diminum. Mereka bersungut-sungut lagi ke Musa, Musa nyampein ke Tuhan, dan Tuhan nunjukin ke Musa, itu ada kayu, lempar ke dalam air, nanti rasanya akan berubah jadi manis. Oke, itu sungut-sungut yang kedua. Ya, terus mereka jalan lagi, lanjut, sampai ke Elim. Di Elim mereka nemuin 12 mata air dan 7 pohon kurma. Terus mereka lanjut jalan lagi nih, Keluaran 16. Mereka lanjut jalan lagi di Padang Gurun Sin. Nah, itu Padang Gurun Sin tuh di antara Elim dan Gunung Sinai. Itu baru 2 bulan jalan tuh mereka. Kan disebutkan pada hari ke-15 bulan kedua. Nah, di situ mereka bersungut-sungut lagi. Mereka kelaparan, bersungut-sungut lagi. Akhirnya Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan nyampein ke Musa, nanti pada waktu senja, aku akan menurunkan burung puyuh, dan pada waktu pagi kalian akan makan embun, roti dari embun yang menguap, yang kalau kita mungkin sebutnya mana. Dan di situ Tuhan mulai mengenalkan nih tentang Sabat, di mana pada hari pertama sampai ke-6 mereka boleh ambil untuk seporsi satu hari. Nah, untuk hari ke-7 mereka nggak boleh ambil. Makanya di hari ke-6 mereka boleh ambil untuk 2 porsi. Tetapi setiap hari lainnya, di hari-hari 1 sampai ke-5, mereka hanya boleh ambil satu orang satu porsi, atau kalau di istilahnya di situ segumer. Karena bangsa Israel bangsa yang nakal kan, ada yang ambilnya lebih disimpan, ternyata besoknya berbau busuk dan berulang. Nah, terus di situ Musa marah. Itu juga Tuhan sempat marah. Nah, terus lanjut lagi ke Keluaran 17 sampai di Rafidim. Sampai di Rafidim ini bersungut-sungut lagi, ternyata haus. Nah, di situ Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Musa, kalau oke, ambil tongkatmu, nanti pukullah ke gunung batu, maka nanti akan keluar air. Makanya namanya dinamakan Masa dan Meriba. Nah, di situ juga dijelasin kalau ada orang Amalek nyerang lawan Israel, nyerang dari belakang. Nah, itu juga diceritakan kemunculan Yosua pertama kalinya. Musa nyuruh Yosua mimpin, kamu maju ke medan perang lawan Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur ke atas bukit ngangkat tongkat. Nah, itu cerita singkatnya. Oke, next. Nah, yang mau gue sharingin, bangsa Israel ini kan bangsa yang menarik ya. Maksudnya, penyertaan Tuhan itu waktu mereka keluar dari Mesir, lihat sesuatu yang apalagi pada zaman itu ya. Maksudnya, mereka melempar kayu, akhirnya jadi manis. Tiba-tiba burung puyuh bisa makan. Di pagi hari di tengah-tengah gurun mereka bisa makan mana, embun gitu. Terus batu dipukul tongkat akhirnya keluar. Air laut terbelah, ada tiang awan dan tiang api. Jadi segitu banyak penyertaannya tuh. Tapi apakah semua penyertaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu membuat bangsa Israel percaya dan taat kepada Tuhan? Ternyata enggak. Bahkan di setelah di Keluaran 17, kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, mereka pun selalu bersungut-sungut. Nah, waktu Kak Kevin baca ini, gue ngerenungin kan, maksudnya, oh menarik ya, ternyata manusia itu polanya seperti itu ya. Maksudnya, gue pernah menemukan juga ada teman, dia curhat, dia curhat, masalahnya A. Gue pertama dengerin, terus dia kan karena curhat beberapa kali, terus kita nyoba ngasih saran kan. Ternyata setelah kasih saran pun, beberapa waktu kemudian dia datang lagi dengan masalah yang sama. Jadi kayak kita jelas juga, ini orang masalahnya itu mulu. Misalnya mungkin ada yang susah kumpul sama temen ya, kita kasih, maksudnya nasihat ya, lu kalau kumpul sama temen gini, maksudnya jangan terlalu kaku lah, ya gini atau gimana. Terus misalnya tuh dia pacaran sama pacarnya bisa cowok bisa cewek kan, kalau yang cewek sama cowok, cowok sama cewek.
Nah, dia ngerasa kok pacarnya nggak ngerti, egois, gini, terus ada masalah kita cerita ke kita, terus kita dengerin, kita kasih saran, misalnya dia ganti pacar lain, next ganti pacar, ternyata masalahnya sama. Berulang-ulang dia bolak-balik ganti pacar, masalahnya juga itu-itu aja. Nah, sebenarnya kan kalau gue ngamatin, ternyata ya memang kayak gitu. Maksudnya manusia itu saat dikasih bantuan atau saat ditolong, ternyata itu tuh nggak ngebuat mereka hidupnya jadi lebih baik. Seperti bangsa Israel, sebanyak-banyaknya mujizat ataupun penyertaan Tuhan yang mereka alami, itu nggak membuat mereka semakin taat sama Tuhan. Karena Tuhan atau enggak itu bukan dari sebanyak-banyaknya mujizat yang mereka alami sih, tapi karena mindset-nya yang berubah, maksudnya pola pikirnya berubah. Sama kayak teman kita, maksudnya mungkin ada teman atau kita sendiri ngalamin kita jatuh di masalah yang sama. Mungkin ada yang kalau kalian mungkin masih paling di teman ya, maksudnya kumpul sama teman, temennya rasa semua nggak ada yang benar, atau mungkin masalah sama pacar, pacarnya juga ngeselin, nggak pernah ngerti, egois. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, bisa jadi mungkin masalahnya di kita nih. Maksudnya di mindset-nya kita, di cara kita ngelihat sesuatu itu loh. Karena ya ini fakta yang menarik sih. Oke lah, kita semua itu kan berbuat kesalahan ya. We all make mistakes. Cuma sekali kita jatuh ke lubang yang kita nggak tahu, oke itu memang namanya kesalahan lah, nggak sengaja. Tapi kalau kita jatuh di lubang yang sama dan berulang kali, itu namanya kebodohan. Kalau dilihat dari gambar ini ya. Nah, jadi waktu gue membaca kisahnya bangsa Israel ini, ternyata menarik ya. Memang nggak berkorelasi ya. Ada orang memang udah dibantu terus, ternyata juga nggak berubah. Misalnya mungkin nanti kalau teman-teman udah ada yang kuliah atau kerja, ada ketemu temen yang mungkin dia kesulitan finansial, dia sampai minjem-minjem, kita bantu. Tapi dia juga beberapa saat kemudian minjem lagi, atau mungkin nyari-nyari teman lain yang bisa dipinjam. Ya memang ternyata orang gitu ya, maksudnya sudah dibantu, dia juga nggak sadar, nggak berubah. Dan memang ada orang-orang kayak gitu, dan memang manusia itu kalau dia nggak bisa mengerti, nggak mengenali dirinya lebih lagi apa yang membuat dia bisa jadi lebih baik, ya bisa kayak gitu. Nah, makanya kita sebagai orang-orang Kristen itu harusnya nggak gini sih, karena gue ngelihat kayak gini tuh konyol. Kadang kita aja jengah ya, ketemu temen yang kayak gitu tuh. Ini orang perasaan udah dibantu, tapi masalahnya selalu itu aja, atau selalu selalu ngeselin lah. Kita aja mungkin yang dengerin atau yang apa jengah. Ya mungkin gue kebayang Tuhan mungkin juga kayak gitu kali ya ke kita ya. Sampai kalau kita baca tuh kan di Keluaran 26 ayat 28 kalau nggak salah. Tuhan kan sempat sempat marah di situ, kok bangsa ini kok nggak masih masih nggak percaya sih sama aku, masih nggak mau menuruti aku gitu. Nah, memang coba deh next selanjutnya Dik. Nah, ini yang mau gue apa ya? Mungkin gue kan punya adik ya. Gue kan punya adik yang paling kecil yang masih kelas 1 SMP. Di mana ternyata fase yang gue alamin tuh cukup unik karena gue kan mungkin bisa balik ke kampung maksudnya balik ke kota asal gue setiap 2-3 bulan sekali. Ternyata 2-3 bulan sekali ini mau kelihatan nih berubahnya adik gue. Yang dulu SD tuh disuruh apa aja dia nurut. Maksudnya digalakin sedikit dia nurut. Bisa diatur lah gampang. Ternyata kalau udah SMP nih, baru SMP kelas 1 loh. Ternyata waktu digalakin dikit, dia selalu nanya. Maksudnya, lah kok nggak oh aja, lah oh ngapain? Gue, kok orang ini udah bisa bales, udah bisa ngeles ya. Kadang gue juga kayak, anjay, kok adik gue kayak udah besar gitu. Jadi gue ngeliat, bahkan di masa-masa kalian, masa-masa remaja itu, kalian mungkin akan mulai belajar mencari alasan di sebuah perintah yang disuruh ke kalian. Misal kalian disuruh A atau disuruh B atau disuruh C. Kalian mungkin udah mulai bertanya-tanya, kenapa sih? Kenapa A? Kenapa B? Kenapa C? Kenapa nggak yang lakuin? Kok harus gua? Jadi kalian udah ngelihat ini untung ini ada benefitnya nggak ke gua ngelakuin. Kalian akan mulai mengalami fase-fase gitu nih. Ada yang SMP, ada yang SMA, mungkin ada yang kuliah. Nah, yang gua ngerasa setiap kita perlu belajar adalah hidup itu adalah sebuah pola ya. Pola ini bisa ada yang anggapnya
feeling, insting, atau sejenisnya lah. Tapi memang kalian tuh harus menemukan polanya kalian, style-nya kalian, feeling, instingnya kalian gitu. Kalian harus amati polanya. Maksudnya kalian lihat orang-orang di sekitar kalian nih, kalau seperti ini gimana? Manusia tuh kecenderungannya apa sih? Oh ternyata semua orang tuh butuh bantuan, tapi ternyata nggak semua orang bisa ditolong. Nah, aku nemuin itu nemu sendiri. Maksudnya bukan sesuatu yang aku mungkin dengar dari motivator ya. Nah, itu nemu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu, life lesson seperti itu yang menurut gue kalian tuh harus jalanin. Apalagi kalau kalian yang umurnya mungkin udah 25 tahun ke atas ya. Bisa sih kalian umur 25 tahun kalian nggak punya life lesson, atau mungkin selama ini kalian ngebiarin hidup kalian berjalan gitu aja, dimakan waktu. Tapi kalian nggak punya ciri. Maksudnya, gue tuh orangnya kayak gini. Gue tuh orangnya kayak gini. Bukan kayak gini menegaskan yang jelek ya, tapi maksudnya kalian harus bisa mengenali diri sendiri. Oh, gue ternyata memang senang nih ketemu orang. Oh, ternyata gue gampang gampang nolong nih, atau ternyata gue yes man nih, atau ternyata gue susah kumpul sama orang, agak males dengerin orang ngobrol kalau ngobrolnya nggak jelas atau gimana. Itu kalian harus nemuin polanya sendiri. Dan kecenderungan orang-orang itu kan beda-beda. Kesimpulan yang kalian buat, misal kayak tadi gue ngomong, setiap orang itu, menurut gue, semua orang itu perlu dibantu, tetapi nggak semua orang itu mau dibantu. Jadi orang itu sebenarnya mereka tuh butuh bantuan, tapi nggak semuanya tuh mau dibantu. Ada yang, gue cerita sedikit ya, mungkin gue waktu kuliah itu ngebikin pohon belajar nih. Jadi apa yang gue dapat dari guru dosen, terus gue resum jadi lebih sederhana, gue terangin ke anak-anak supaya berharapnya anak-anak ini juga bisa ngerti. Nah, ternyata waktu gue udah mencoba gitu, ya mereka bersyukur. Ada yang maksudnya mereka pun setuju lah semua dengan itu, karena mereka kan kurangin apa kan dari dosen jelasin mungkin nggak terlalu jelas, gue bantu jelasin mereka jadi lebih jelas kan kurangin apa. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang cuma datang ke gua waktu udah menjelang hamin sekian UTS atau hamin sekian UAS, hamin sekian ujian. Dan gue mencoba ngajarin mereka pun, itu mereka nggak kuat. Maksudnya mereka mungkin belajar 3 jam, 4 jam udah capek. Padahal mungkin buat nemuin bisa menguasai materi itu mungkin gue harus belajar memang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, mereka sendiri tuh sadar kalau kemampuannya mereka tuh nggak kuat di drill segitu lamanya, tapi mereka nggak mau belajar lebih awal. Mereka tetap pengennya belajar menjelang UTS. Dan di situ gue nemu, oh iya iya, semua orang tuh sebenarnya butuh bantuan loh, tapi nggak semua orang mau dibantu. Karena memang orang beda-beda. Ada yang ngerasa itu, ya udah yang penting lulus aja, yang penting dapet sih juga lulus. Ada yang memang orang tuh gue pengen ngerti nih materinya apa. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut kalian, menurut gue ini life lesson yang perlu kalian temukan di setiap diri kalian. Apalagi kalian menginjak remaja ke atas, ya. Itu kalian perlu tahu pattern-pattern, maksudnya pola-pola seperti itu kalian perlu tahu. Dan nanti pola-pola itu bisa kalian pakai untuk menjalani hidup kalian. Jadi kalian tuh bukan sekedar apa ya? Mungkin kalau diibaratkan ikan tuh ikan yang cuma sekedar ngikut arus, tapi kalian tuh punya ciri, punya warna. Cuma yang perlu diperhatiin adalah pola yang kalian alamin ini unik. Maksudnya tadi konklusi yang gue temuin itu bisa jadi waktu gue sharing ke orang itu nggak cocok, bisa jadi. Jadi memang nggak selalu bisa life lesson yang gue temuin orang harus setuju, enggak. Itu unik, tapi itu berlaku buat diri kita. Nah, itu yang menurut gue itu pun nanti kepake waktu kalian nanti akan bangun relationship kok dengan lawan jenis. Maksudnya saat kalian bisa terbuka dengan diri kalian, kalian tahu kalian mau bercerita dari mana tentang diri kalian gitu. Nggak bingung ya kenal pasangan ya udah jalanin aja jalannya aja berapa tahun nanti kan mesti kenal sendiri. Ya nggak selalu, ada juga yang udah pacaran berapa tahun juga nggak kenal. Nah, mungkin itu sedikit cerita ya. Bahkan, gue juga keinget nih, kalau di perjanjian baru ya, kenapa perjanjian baru itu kan Tuhan Yesus sering mengadakan mujizat ya. Dia mudah tergerak oleh belas kasihan lah. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Nah, cuma kan kita sering dengar ya di Pak Eras ya, kalau segala hal tadi itu mungkin hanya sebuah tanda. Maksudnya, itu bukan tujuan Tuhan yang sebenarnya. Ya karena memang setelah gue dengerin cerita Bang Faisal ini, gue semakin dikasih tahu. Karena memang banyaknya mujizat dan tanda yang lu dapat itu nggak ngebuat lu jadi semakin taat. Atau gue pernah denger cerita nih tentang Lazarus dan orang kaya.
Gue tadi mau sempat nyari ayatnya, tapi gue lupa deh. Dia namanya waktu itu, Lazarus kan saking miskinnya dia mau minta makan ke orang kaya aja, orang kaya nggak mau ngasih. Bahkan dia ngambil rempah-rempah dari jatuhnya meja. Sampai dia mati dijilat-jilat anjingnya orang kaya. Akhirnya keduanya mati. Nah, si Lazarus ini duduk di pangkuan Bapa, si orang kaya nih masuk di panas api. Dia sampai minta, Tuhan tolong si Lazarus ini suruh kasih aku air, celupin ke lidahku aja. Tapi Tuhan Yesus, waktu itu Bapak ngingetin, lalu waktu hidup di dunia aja nggak care, nggak peduli. Nah, terus si orang ini ngomong, oh yaudah kalau gitu tolong kasih tahu ibuku atau sanak saudaraku tentang hal ini. Tapi waktu itu si bapak nyaut, loh di situ sudah ada Musa dan kitab Taurat itu sudah ada. Kalau mereka dengerin tuh, kalau mereka dikasih tahu itu aja nggak nurut, mereka ngelihat orang yang dibangkitkan dari mati ngasih tahu juga mereka nggak nurut. Itu dulu gue yang dulu ngebaca itu kayak nggak mungkin lah, masa sih dikasih mujizat orang nggak ternganga, orang nggak percaya, kayak masih belum bisa memahami lah ayat itu. Masa sih kalau Tuhan baik selalu ngasih apa yang kita mau, masa sih kita nggak makin lebih taat ke Tuhan? Gue dulu belum bisa nemu itulah. Emang ternyata waktu gue semakin bertambah umur, apalagi setelah gue baca ini, ternyata, oh iya ternyata memang gitu ya. Orang taat nggak taat itu bukan dari banyaknya mujizat yang dialami. Mungkin ada juga orang yang kayaknya kesannya hidupnya menderita deh, tapi dia tetap berpegang setia terus sama Tuhan. Karena memang dari pola pikirnya, dari mindset-nya, gimana dia tahu bahwa yang kita tinggali sekarang ini bukan tujuan kita. Tujuan kita langit baru, bumi baru. Gimana kita harus bisa seperasaan dan sepemikiran dengan Kristus. Nah, yang gitu-gitulah, yang Pak Era selalu ingatin lah. Nah, mungkin itu sih yang mau gue share sih. Mungkin di next selanjutnya nih, coba deh. Nah, ini sedikit aplikasi yang gue pakai, yang gue memang kalau baca sih selalu pakai ini sih. Yang paling sering gue pakai itu kalau paling sering ya hampir semuanya sering sih. Nah, ini fungsinya beda-beda. Kalau My Word Bible itu gue pakainya karena dia ada bahasa Ibrani untuk perjanjian lama, Hebrew kan sama bahasa Yunani untuk perjanjian baru, Greek. Nah, itu kan kalau kita lihat itu kan ada tuh bentar. Sun. Gue coret-coret bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya coret-coret ya. Itu kan ada tuh yang H7200, terus H3068. Nah, itu kalau kalian klik itu keluar tuh bahasa Ibrani-nya apa. Nah, biasanya kalau My Word Bible ini gue pakai untuk nyari kata-kata yang gue ngerasa kata ini aneh. Misal, kalau waktu itu Pak Eras pernah ngomong yada, bersetubuh. Yada itu ternyata mengenali. Nah, itu gue cari yada ini padanan katanya dipakai di ayat mana aja. Ya, lebih ke situ, lebih ke benar-benar kata aslinya itu bunyinya apa, itu muncul di ayat-ayat mana aja. Jadi nanti gue tahu, oh ternyata yang dimaksud sini sama dimaksud ini sama. Gue coba ngerasapi kata mengenali itu atau bersetubuh itu seperti apa sih yang dimaksud konteksnya waktu itu. Nah, misal gitu. Kalau tafsiran ini seperti penjelasan dari referensi lain, misal di Keluaran 16:31 dia nyeritain tentang mana ya tafsirannya. Nah, mana itu terdapat sejenis tanaman yang tumbuh di bla 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 bla. Nah, itu gue jadi ngerti, oh ternyata mana itu bentuknya kayak gimana. Jadi dapat referensi lain. Terus misalnya waktu tadi gue tahu di mana Firaun itu sempat merasa bangsa Israel ini waktu berputar-putar di Danau Berawa, mereka tersesat. Nah, itu juga gue dapatnya dari tafsiran ini. Jadi ada referensi-referensi kitab lain yang ngomongin kalau kejadian pada masa itu seperti itu. Jadi membantu gue bisa memahami, merangkai peristiwa ini sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih. Jadi gue baca tuh nggak sekedar, gue nggak ngerti deh ini bacaannya apa, isinya apa. Terus di Kamus Alkitab, kalau Kamus Alkitab tuh merujuk ke nama orang, nama tempat, atau nama sesuatu benda. Itu lu bisa cari itu apa. Nah, kalau Alkipedia ini ngebantu kita buat, misal kita mau baca Yesaya 50. Nah, Yesaya 50 tuh kita bisa cari nanti Yesaya 50 tuh sebenarnya kitab Yesaya sendiri dibagi berapa garis besar umum sih. Garis besar 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang garis besar 3 ini ayat 20 sampai ayat 60 misalnya.
oh ternyata ayat 20 sampai 60 itu cerita tentang apa. Nah, kalau di Keluaran ini kan ada nih di garis besarnya Keluaran 1 sampai 11 itu kan penindasan orang Ibrani di Mesir. Nah, ini yang ngebantu gue waktu ngebaca Alkitab tuh bisa lebih menikmati sih. Cuma kalau ditanya lagi ya, setelah kakak bisa menikmati baca Alkitab pun kakak bolong-bolong nggak? Ya ternyata tetap bolong-bolong. Jadi ini juga fakta menarik sih. Ada orang yang dia mencoba dirinya disiplin baca Alkitab, juga ada jatuh bangunnya. Mungkin ada yang bilang ya mungkin lu kurang meresapi, kurang merenungkan. Tapi gue udah mencoba merenungkan pun tetap ada jatuh bangunnya. Ya ini tapi gue masih belum bisa menemukan polanya ya kenapa seperti itu ya. Cuma ya udah jalanin dulu, amatin. Ya sambil kalau males ya tetap besoknya bisa mungkin baca. Sebenarnya kalau ditanya gue baca gini menikmati nggak? Menikmati. Karena gue bisa menemukan fakta-fakta menarik. Gue jadi pengen share deh. Yang slide terakhir deh. Coba deh yang gue hide itu. Coba lu escape dulu di slide ke-8 kalau nggak salah. Gue hide. Muncul nggak? Di unhide dulu sih. Nah, ini gue nemu ini waktu gue baca Kejadian 5. Kejadian 5 tuh kalau orang baca rata-rata kan cuma keturunan Adam ya. Keturunan Adam tuh kan lu baca ya kayak udah lewat gitu doang tuh. Ya waktu gue dibantu dengan aplikasi tadi, gue waktu ngebaca keturunan Adam ini menarik nih. Ada yang gue dapetin kayak gini contohnya. Bentar. Nah, ini gue juga dapat dibantu lewat aplikasi tadi ya. Pertama kita tahu kalau Adam itu kan umurnya lama-lama ya, orang-orang zaman dulu itu kan hidupnya bisa sampai 700 tahun, bisa sampai 900 tahun. Nah, ternyata dari Adam hidup, kan Adam punya anak Set itu di umur dia 130 tahun baru dia punya anak. Nah, Set punya anak itu di umur 105 tahun dia punya anak, dan berlanjut lah. Ternyata sampai generasi ke-7, itu Henok yang merah tadi, itu waktu Henok lahir, itu Adam masih ada loh. Dan umur dia masih separuh lebih dikit tuh. Dia masih punya umur berapa tuh? 250 tahun lah sebelum dia meninggal. Nah, yang menarik di situ gue ngerasa Henok ini kan dikenal, emang ayatnya cuma sedikit sih, tapi kan Henok dikenal bergaul hidup dengan Allah ya. Jadi dia nggak mati, akhirnya dia diangkat. Diangkat di umur 300 sekian lah. 420 tahun kalau nggak salah. 300 sekian, 360 tahun mungkin. Nah, Adam itu masih hidup sampai Henok umur 250 tahun sekian. Nah, yang menarik, Adam ini kan manusia pertama yang diciptain Tuhan ya. Tapi ternyata si Henok ini yang cucunya ke-7 malah lebih berkenan di matanya Tuhan. Itu menurut gue juga salah satu fakta yang menarik. Nah, gue bisa nemu kayak gini juga lewat tadi, cara gue membaca tadi, cara gue apa ya, ya dengan bantuan-bantuan aplikasi tadi. Gue memang kalau baca lebih seneng gitu sih, karena kalau baca cuma sekedar baca, kalau gue udah nggak terlalu udah nggak bisa, dipaksa gitu juga udah nggak bisa. Gue bacanya harus pakai tadi, maksudnya bener-bener referensi lain. Jadi waktu gue ngebaca tuh bisa tahu, oh peristiwa ini nyambung kemana sih lah gitu. Mungkin itu yang gue mau sharingin. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang mau nanya. Oh ya, tadi yang game tadi gimana, Dik? Udah pada share screen belum? Screenshot. Ayo nih teman-teman nih, cuman 2 doang loh. Menang. Cuma baru 2 doang yang sharing nih. Pada nggak pede deh, Vin. Karena mungkin susah ya. Jadi pada salah mungkin. Ini nggak apa-apa sih, share aja sih ya. Jadi yang gue pilih, iya. Jadi yang dari sementara nge-share ke 2 orang yang tertinggi siapa, Dik? Tadi Angga sih. Wih. Berarti Angga nih yang gue kirim. Ada lagi nggak? Kalau nggak Oh, ada, tadi yang kirim satu lagi berarti gue si kirim ke Angga Niko nih. ya? Ini Niko ya? Yang ngirim tadi. Aku nggak ngirim apa-apa nggak. Oh, ini siapa? Living Tribu.
Soalnya aku nggak namain. Jadi siapa ini yang living tribal? Noel itu. Noel. Noel. Ya kak. Noel. Noel dan Skornya tinggi Angga. siapa? Angga. Oh, skornya tinggi Angga. Yaudah, oke. Gue kayaknya punya nomornya Angga deh. Ada nggak ya? Enggak. Ada Nanti Kak, kalau ada. belum ada, japri aja ya. Nanti gue kirim intinya. Mantul. Oke, terus ada yang mau nanya atau nambahin? Silakan. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya atau sharing? Atau Noel, mungkin Noel ini kan suka sejarah. Noel mungkin mau nanya soal ini. Boleh nanya. Di kolom kita dari itu. Lupa ya. Oh, lupa Noel mau nanya apa? Aduh. Mungkin aku nambahin sih ya, yang apa? Yang soal peta ini ya, timeline ini kan, ini aku jadi ingat ini sih, Pak Eras kan pernah bilang tuh ya, kalau apa namanya, Pak Eras tuh suka bilang tuh kalau kita tuh anak muda tuh beruntung, dari kecil udah kenal kebenaran, dari usia muda udah kenal kebenaran gitu ya. Ya mungkin sih ini bisa dikaitin sih dengan apa namanya, dengan dengan peta ini. Kalau ya apa, kan ini kan awal Adam ya, Adam yang udah kenal Tuhan, yang kenal apa, Allah anak langsung. Tapi yang diangkat tuh Henok, karena bisa jadi kebenaran yang didapat Adam itu lebih diterima oleh Henok, lebih bisa dijalanin oleh si Henok itu sendiri. Makanya nggak heran kalau yang diangkat tuh Henok. Ya itu yang sering Pak Eres mungkin sering bilang sih, kita sebagai anak muda tuh beruntung gitu, bisa kenal kebenaran dari muda, bisa lebih suci, atau bisa lebih luar biasa gitu. Itu mungkin bisa jadi benar gitu, karena ya dari ini aja bener kan, dari Adam yang kenal Tuhan udah lama, malah Henok yang diangkat gitu. Sih ya bener sih yang Pak Era suka bilang tuh, kalau kita anak muda beruntung kenal kebenaran firman Tuhan dari awal gitu, kita bisa lebih berkenan, bahkan bisa lebih jadi orang yang luar biasa sih. Tapi ya dimulai dari hal kecil yang tadi Kevin share itu, tentang kenal siapa dirinya. Itu sih belajarnya lama sih teman-teman ya, untuk kenal siapa dirinya, maunya apa, atau apa namanya, bisanya apa gitu. Belum lagi ngomongin soal gimana Tuhan maunya apa dalam dirinya, itu lebih lama lagi sih. Gitu ya, Vin. Iya. Ini teman-teman ada yang mau nanya. Noel, ingat pertanyaannya apa, Noel? Kak, Apa tuh? aku mau ngasih tanggapan aja sih. Apa? Yang tentang tadi Kak Kevin bilang yang tentang mujizat. Yang dibilang katanya kalau mujizat itu mujizat ada, orang-orang nggak percaya kan. Itu menurut aku wajar, karena mengingat kalau misalnya mujizat di zaman sekarang ada, kalau bukan orang pengikut Yesus mungkin nggak bakal tahu. Mereka akan memikirnya itu kayak, kalau zaman sekarang kan orang mikirnya wah kiamat. Iya, Noel. Tapi selalu diusahakan untuk baca 1-2 hari, kayak misalnya udah kecapean atau gimana, kadang-kadang suka lupa.
Terakhir baca sampai apa? Baca sampai raja-raja. Iya, raja-raja. Oke, lanjut. Lika. Flika mic-nya mati sih. Flika nih, dia chat. Sudah bolong-bolong, chat. lagi sibuk. Baca tiap Terakhir baca sampai mana? Oh, Imamat. Iya. Waktu nggak baca Imamat tuh. Imamat banyak Taurat tuh. Butuh alat bantu tafsiran sih. Kalau nggak pakai alat bantu tafsiran sih, aku ngerasa susah sih itu sih. Udah nggak ngerti lagi yang diomong apa. Imamat. Kalau ada alat bantu tafsiran masih lebih enak sih. Oke, lanjut. Gracie, terakhir baca, masih rutin baca Alkitab nggak? Orangnya lagi pergi, Kak. Oh, lagi pergi. Oh, yaudah. Oke, lanjut dulu. Martinus. Kenapa, Kak? Masih rutin baca Alkitab nggak? Lumayan lah, Kak. Terakhir baca sampai mana? Terakhir hari ini, Kak, Kamis. Ini baca apa nih? Kitab apa? Baca Yohanes. Oh, Perjanjian Baru ya. Oke. Terus Jason, Nicholas Jason. Masih rutin baca, Jess? Kalau aku lebih sering kayak baca firman Tuhan, terus ayat Alkitabnya juga ikut aku baca, jadi ya gitu. Oh iya, lebih baca renungan ya. Iya. Oke. Soalnya kalau baca Alkitab kayak ada yang kayak kurang ngerti, kalau baca renungan kan kayak lebih masuk ke otak aja gitu. Renungannya lo baca renungan apa? Atau yang dari Truth ID atau ada yang lain? Kalau aku dari yang aplikasi Alkitab, terus kalau malam dari YouTube. Iya. Oke. Terus si Noel masih rutin baca Alkitab, Noel? Masih, Kak, tapi sering bolong. Terakhir baca sampai mana? Terakhir baca, waduh, udah lupa, Kak. Tapi aku masih ingat sih inti dari apa yang aku baca itu aku masih ingat. Iya. Emang ya di masa-masanya kalian nih udah udah mulai ngerasa udah mulai bolong-bolong ya. Gue aja juga masih bolong-bolong sih. Cuma gue kayak nggak tahu sih ini pola yang gue amatin ya, tapi nggak tahu juga betul apa enggak. Gue sih berharapnya kalian itu bisa nemuin cara menikmati baca Alkitab sih. Kayak tadi gue sih tahu cara menikmatinya kan, makanya gue bisa nemu fun fact gini. Kasarannya kan gue ngerasa tinggal ngumpulin niatnya konsisten nih baca apa enggaknya. Karena kalau gue sekali kayak gini baca satu kitab bisa butuh waktu 1 jam nih. Kalau ini karena kan gue bacanya pelan-pelan kan sambil connect kemana ini nyambung kemana. Tapi menurut gue minimal kalian bisa menikmatinya karena kalau nggak menikmatinya gue takutnya kebablasan akhirnya karena udah terlanjur kebablasan kalian mau ya aduh udah terlanjur gini mau mulai lagi juga bingung mau mulai dari mana lalu biasanya mulai dari kejadian baru baca seminggu udah hilang lagi atau mulai dari Matius baru baca seminggu udah hilang lagi. Gue berharapnya sih seenggaknya kalian bisa tahu cara menikmati baca Alkitab sih terlepas perjanjian baru ya karena setiap kitab tetap kalau kalian tahu cara ngebacanya yang benar cara menikmatinya iya gue berharapnya apakah itu membantu kalian buat seenggaknya
Gue kalau mau baca Alkitab, gue bisa lah, maksudnya bisa segera berbalik kalau mau baca lagi. Nggak banyak excuse. Gue takutnya kalau orang terbiasa bolongnya lama, nanti mau mulai lagi banyak excuse. Aduh, gue kayaknya nggak pas, nggak pantas deh, nggak pas deh. Aduh, gue baca kok kayaknya belum ada waktu ya. Ya gitu berulang-ulang sih. Gitu aja sih ketakutan gue. Mungkin Dika atau Clara ada mau nambahin? Dari aku deh sih, Vin. Udah, Clara Clara? lagi kerja mungkin, Vin. Oke. Ya udah, mungkin ada yang mau nanya lagi. Kalau misalnya ada yang mau japri-japri nanya ke gue juga nggak apa-apa loh. Misal nanya apa atau apa, ya macam-macam lah. Nggak Mungkin apa-apa. mau tanggepin aja Kak. Mm-mm. Jadi kayak setuju banget kalau memang mau baca Alkitab itu memang kita harus ikut nikmati gimana atmosfer ketika kita baca Alkitab, baik itu dari dalam peristiwa di Alkitab ataupun pesan-pesan yang ada dalam Alkitab itu. Jadi waktu kan gue juga sempat kayak gimana sih gue cara nemuin kenikmatan dari baca Alkitab ini sehingga gue bisa rajin dan mengerti apa isi konteksnya. Jadi gue pernah nemu apa namanya understanding the Bible gitu. Jadi tuh untuk memahami sebuah kitab itu kita harus ngelihatnya melalui 4 konteks gitu. Jadi ada historical context yang dimana kita baca sejarah kayak tadi. Yang lalu yang kedua itu ada literary context yang dimana ini bahasa-bahasa yang sulit atau substansi yang ingin disampaikan oleh uh, penulisnya gitu, penulis Alkitab tersebut. Kayak misalkan ada pesan-pesan yang mungkin bisa menjadi bukti tafsir sehingga kita harus bertanya lagi ke para expert yang memang mengerti dari isi Alkitab tersebut. Lalu yang kedua itu ada the question of the content yang dimana itu yang memicu pertanyaan kepada diri kita kira-kira di isi Alkitab itu relevan nggak sih sama hidup kita atau misalnya apa sih yang ingin disampaikan oleh firman ini yang ada di dalam Alkitab. Sama yang terakhir itu ya untuk memahaminya kita perlu bantuan-bantuan kayak yang tadi Kak Kevin udah jelasin sih, kayak tadi ada aplikasi My Sword Bible, terus ada yang uh, apa tuh tadi yang tafsiran, kemudian juga ada lagi translation gitu. Translation penting karena uh, kan tidak semua Alkitab dari awal hingga diterjemahin ke bahasa Indonesia konteksnya bisa sama. Jadi untuk memahaminya kita coba gali kita dari awalnya gitu, mungkin dari Ibraninya atau gitu. Itu sih kalau tanggapan dari aku Kak. Iya. Kalau lu sendiri pakai bantuan aplikasi apa? Enggak. Itu sih yang My Sword People itu baru yang itu, terus sama yang kadang-kadang kalau misalnya ada kata-kata yang bingung itu kayak dikeluarin kan ada kata-kata kayak apa ya tadi tuh yang tadi udah dibaca tuh kayak satuan ukurannya Ibrani itu Oh iya, namanya Gomer ya. ya segomer itu kan nggak tahu apa ya, akhirnya pakai tafsiran itu kalau ketemu kata-kata yang sulit. Iya. Nah, gue waktu Angga cerita gue jadi kepikiran ini, keinget nih. Ini sedikit cerita. Waktu Yesus mengutuk pohon ara ya, itu gue juga sempat mempertanyakan sih. Maksudnya, pohon ara itu kan memang jarang berbuah ya mungkin ya, atau mungkin, tapi maksudnya kok sampai dikutuk gitu loh. Bahkan kalau nggak salah tuh waktu itu gue baca itu memang bukan musimnya dia berbuah, tapi kok dikutuk gitu loh. Itu kan sesuatu yang menurut gue aneh ya. Ya aneh sih, maksudnya Tuhan kondisinya lapar, dia datangin pohon ara, delalah pohon aranya nggak berbuah, terus dia langsung kutuk gitu. Kok, ya buat gue sih itu agak aneh. Cuma gue akhirnya nemu jawabannya sih, tapi maksudnya ada banyak cerita yang sebenarnya kita bisa bisa cari tahu lebih dalam dulu. Makanya apa? Bukan kita telan mentah-mentah. Jadi kenapa
kayak gitu-gitu tuh kan kesannya gimana gitu, nggak yang bahasanya ngayomi. Ya tapi maksudnya gue pelajari lagi kenapa kayak gitu. Maksudnya itu kan pasti ada alasannya ya, bukan cuma sekedar ditulis ya pokoknya Tuhan ngomong gini pasti bener. Ya bukannya mempertanyakan keraguannya, cuma maksudnya gue pengen tahu lebih dalam lagi sih, kenapa sih kok sampai Tuhan ngomong sama orang Farisi harus sampai segitunya, nah misal kayak gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Memang kalau bisa menikmati baca Alkitab sih, kalau udah pernah ngerasain, ya gue berharapnya sih buat ngebaca lagi masih bisa. Seenggaknya, oh gue, iya ding gue dulu pernah tahu rasanya kayak gimana. Gitu. Bagus sih nggak? Lu udah sampai baca lewat My Word Bible gitu-gitu, bagus. Itu namanya apa? Nama polanya eksegesis. Jadi kan ada Oh dua pola iya. kalau nggak salah, Mm-mm. eksegesis sama hermeneutik. Iya, hermeneutik sama eksegesis. Mungkin kalau teman-teman kesulitan baca Alkitab yang terjemahan baru, bisa yang versi bahasa Indonesia masa kini tuh. Itu Iya, bahasanya BMK lebih biasanya lebih gampang gitu. dipahami sama kita. Iya, mungkin gitu. Mungkin bisa bantu tutup dalam doa, Dik. Gue, Vin. Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah join. Ya, oke, langsung aja ya. Kita satu dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pertemuan hari ini, Bapak. Setiap sharing yang Kak Kevin bagikan, semoga terus menambah semangat kita Tuhan untuk bertemu dalam-Mu, terutama dalam membaca Alkitab Bapak. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Bapak untuk terus diingatkan, terus untuk bisa untuk setia mengikuti-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you ya. Foto dulu teman-teman. Silakan difoto dulu, dibuka ituannya. Gue nggak bisa ya Kak, emang Martinus, Noel, Clara, Orfrika, apa bisa buka? Adakah yang masih ada yang bisa buka? Noel, Martinus. Adakah teman-teman yang bisa buka? Oke. Anggap saja kita bertiga mewakili 8 orang ini. Oke, Vin. Kita hitung. 3, 2, 3, 2, 1. Trot. Oke. Paste dulu bentar. Bentar. Sekali lagi. Ada yang... Oke, Noel. Terima kasih, Noel. Kita hitung. 3, 2, 1. Cekrek. Oke. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Ini saya end ya. Thank you semua. Terima kasih. Ini tidak ada end itu ya.